Masih lain saudara, ada ribuan warga di Karachi, Pakistan yang turun ke jalan untuk memprotes penghinaan terhadap kitab suci Al-Quran di Swedia dan Denmark. Iya, informasinya kami rangkum dalam Jendela Dunia. Ribuan warga di Karachi, Pakistan turun ke jalan untuk memprotes penghinaan terhadap kitab suci Al-Quran yang terjadi di Swedia dan Denmark. Mereka yang berunjuk rasa adalah massa dari Partai Politik Keagamaan Jamiat Ulema-e-Islam atau JUI. Mereka mendesak pemerintah Pakistan untuk menangkap duta besar Swedia dan Denmark. Protes terhadap pemerintahan Swedia dan Denmark memang kerap terjadi di negara-negara Islam. Dan protes kembali terjadi setelah polisi Swedia kembali memberikan izin aksi protes yang dilakukan warga Irak yang membakar Al-Quran di Stockholm awal Juli lalu. Pemerintah Swedia dan Denmark memang memberikan izin bagi para pengunjuk rasa untuk melakukan protes karena dinilai sebagai bentuk kebebasan berbicara. Namun bagi umat Muslim, hal ini dianggap penghinaan terhadap agama. Bahkan terkait kasus ini, Presiden Rusia Vladimir Putin beberapa waktu lalu pernah mengecam Swedia dan Denmark yang membiarkan hal tersebut terjadi. Karena di Rusia, aksi pembakaran kitab suci adalah hal yang dilarang. Banjir besar yang melanda Afghanistan dalam 3 hari terakhir mengakibatkan kehancuran yang cukup parah di distrik Jalres, Provinsi Maidan Wardak. Selain itu, 31 orang dilaporkan meninggal dunia akibat banjir. Juga dilaporkan 74 orang terluka dan 41 orang dinyatakan hilang. Selain itu, banjir juga melanda ibu kota Kabul dan Provinsi Ghazni. Selain di Afghanistan, banjir juga melanda wilayah perbatasan dengan Pakistan dan dilaporkan 13 orang meninggal dunia di Pakistan akibat banjir. Tiga orang tewas dan 3 lainnya luka-luka dalam sebuah kebakaran yang melanda sebuah rumah di San Antonio, negara bagian Texas, Amerika Serikat, Sabtu pagi waktu setempat. 1 korban perempuan meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara 2 korban tewas lainnya meninggal di rumah sakit. Kebakaran terjadi saat dini hari di saat penghuni rumah tengah tertidur. Petugas damkar langsung merespon ketika adanya laporan, namun mereka tidak bisa menyelamatkan nyawa para korban. Belum diketahui penyebab dari timbulnya api, namun api diketahui berawal dari garasi rumah. 2 film yang baru saja tayang, yaitu film Barbie dan film Oppenheimer, merajai puncak box office pekan ini. Sukses kedua film ini membuat pengamat film memberikan istilah Barbenheimer sebagai gabungan dari 2 film tersebut. Film Barbie yang dibintangi oleh Margot Robbie dan Ryan Gosling ini meraih pendapatan impresif sebesar $155 juta Amerika Serikat atau setara dengan 2,32 triliun rupiah di pangsa pasar Amerika Utara. Angka ini jauh melampaui prediksi awal Warner Bros. Yang hanya memperkirakan akan meraup $75 juta Amerika Serikat. Sementara itu, film Oppenheimer berada di peringkat kedua box office pekan ini dengan meraup $80,5 juta Amerika Serikat atau setara dengan 1,2 triliun rupiah. Angka ini juga melampaui prediksi awal yang diperkirakan hanya di angka $50 juta Amerika Serikat. Dan bila digabung, total pendapatan Barbenheimer menempati peringkat 4 film sepanjang masa. Capaian itu berada di bawah film Avengers Endgame tahun 2019, Avengers Infinity War tahun 2018, dan Star Wars The Force Awakens di tahun 2015. Sementara itu, film Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 mendapat tambahan pendapatan $19,5 juta Amerika Serikat pekan ini atau setara dengan 293 miliar rupiah. Dan secara total, film yang dibintangi oleh Tom Cruise ini telah meraih $118,8 juta Amerika Serikat atau sekitar 1,78 triliun rupiah.